Karena di luaran itu sudah ada yang sampai married dengan boneka. Jujur waktu gue dulu jomblo, gue pernah kepikiran, nggak ada yang bercanda. Selanjut ya ke cerita ya. Nggak, itu nggak perlu. Gak. Sakit jiwa, gak jadi. Halo teman-teman, welcome back to Side Story. Dan hari ini kita akan bahas soal topik yang gak kalah menarik dari yang kemarin-kemarin. Sebelumnya, jika teman-teman berkenan, mohon di subscribe, di like, di share, dan ditekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi terhadap video-video terbaru, oke? Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas topik yang menggelitik banget karena jujur beberapa orang memfantasikan melakukan atau mempunyai produk ini dan mereka semua mungkin malu untuk mengungkapkannya karena ini sesuatu yang unik banget sih yang ada di kepala kita. Nggak semua ya, tapi pasti ada, khususnya kaum jombloers. Oke, untuk itu hari ini kita akan membahas specifically about boneka seks. Boneka seks yang menurut sejarah hanya dibuat untuk membantu memenuhi hasrat para pelaut kini telah menjadi bisnis yang menguntungkan. Banyak perusahaan berdiri khusus untuk memproduksi boneka seks. Penggunaan mainan seks yang tercatat pertama kali pada abad ke-17, saat itu ada boneka kulit yang dibuat oleh pelaut Belanda dengan metode jahit tangan. Boneka itu kemudian diperdagangkan dengan pelaut Jepang. Konon Adolf Hitler juga memerintahkan untuk pembuatan boneka seks. Bos Nazi itu memberi titah pada seorang komandan SS untuk mendesain benda itu untuk dipakai tentara Jerman dalam Perang Dunia Kedua, untuk mencegah mereka melampiaskan nafsu pada perempuan non-Arya. Wah guys, jadi kamu perhatiin ya, jadi memang ini tuh udah lama, pemikiran ini udah ada sejak lama, sejak Adolf Hitler. Boneka seks tersebut adalah bagian dari The Borghild Project, misi rahasia pada tahun 1940-an yang adalah buah pikiran dari pemimpin SS Heinrich Himmler yang menjadi orang pertama yang memperingatkan Hitler soal bahaya sifilis. Benar atau tidaknya berita tersebut, boneka seks ini berakar dari Jerman. Saat boneka Bild Lily yang memiliki tinggi 11,5 inch diciptakan pada 1950-an dan meniru bentuk perempuan seksi dan terinspirasi karakter komil dewasa. Dalam bukunya The Sex Doll, A History, Anthony Ferguson menyebut Bild Lily adalah karikatur pornografi. Meski dipasarkan oleh kaum dewasa, tapi inspirasinya dari Barbie. Di Amerika Serikat tersendiri, itu boneka seks pertama kali dipromokan itu pada tahun 1968. Pada 1980-an, boneka semacam itu bisa ditemukan di banyak sex shop, sebagian besar jenis tiup mirip balon. Jadi teman-teman perhatiin ya bahwa boneka seks tuh dulunya memang bentuknya balon gitu ya, jadi balon yang ditiup gitu, tapi sekarang udah makin canggih ya teman-teman, bentuknya sekarang udah menyerupai manusia, mereka menggunakan silikon. Lompatan besar industri boneka seks terjadi pada akhir 1990-an ketika seniman Matt McCallum mulai menggarap proyek pembuatan manekin dari bahan silikon dan mendokumentasikan perkembangan usahanya itu di situs internet. Samantha adalah salah satu yang berhasil dari sekian banyak robot seks yang pernah ada. Dikembangkan oleh Sergio Santos, menurutnya Samantha sangatlah erotis hingga beberapa orang mungkin menaruh hati kepadanya. Lebih mencengangkannya lagi, Samantha ini lagi sedang dikerjakan untuk codingnya supaya bisa mengenali orang yang baik itu seperti apa. Wah, canggih banget ya guys. Pada 2018 lalu, sebuah rumah bordil yang berisikan robot seks dibuka di Paris. Klub seks tersebut menyediakan beberapa ruang bagi para pelanggan yang ingin merasakan sensasi silikon ketimbang tubuh manusia pada umumnya. Jadi di sini juga teman-teman bisa lihat ya. Jadi fenomenanya sampai ada ruangan khusus untuk robot seks ya. Di Paris tuh udah ada ya teman-teman ya, 2018 kemarin. Jadi ya mungkin kadang-kadang orang ada yang overwork dan nggak mau ribet kenal interpersonal orang gitu ya. Jadi atau ibaratnya nggak mau kasarnya jajan atau ke rumah ke red district gitu ya, karena mungkin robot seks ini benar-benar nggak ada masalah sama nggak akan menimbulkan masalah di benaknya. Jadi mungkin ini another option gitu ya. Padahal lebih simpel kan mungkin kalau pria bisa melakukan masturbasi, ya benar bisa itu ya. Cuman we have many creative
creative way untuk melakukan itu ternyata termasuk robot seks ini ya. Saya kira bahkan tadinya cuman ada boneka seks, tapi sekarang robot seks pun juga ada gitu ya. Nah, sekarang gue akan menceritakan hal-hal yang menarik mengenai percintaan manusia dengan boneka seks. Karena di luaran itu sudah ada yang sampai married dengan boneka. Jujur waktu gue dulu jomblo, gue pernah kepikiran. Nggak ada yang bercanda. Selanjutnya ya ke cerita ya. Nggak, itu nggak pernah. Gak. Sakit jiwa. Gak jadi. Zhang Fan, usia 36 tahun, seorang pialang saham dari Beijing. Ia mengatakan bahwa boneka miliknya adalah versi perempuan dari dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa sosok boneka wanita ini harus dihormati dan dihargai karena sosok boneka wanita ini adalah dirinya versi wanita. Zhang mengaku telah lama mencari versi wanita dari dirinya sendiri sebelum akhirnya menemukan boneka tersebut. Ia memberikan pakaian dan senang mengambil foto wanita itu di tempat-tempat gaul favoritnya, entah di jalan ataupun di taman. Orang tua Zhang sampai tahu loh soal kejadian ini, tapi orang tuanya membiarkan asal tidak sampai menikahinya. Pria berusia 58 tahun ini akan menikahi seorang wanita berusia 24 tahun. Kata dia, itu berkat keberadaan sang boneka. Lee mengaku bahwa bonekanya itu membuat ia merasa lebih muda. Jadi berkat bonekanya ini ia bisa menemukan jati dirinya yang baru. Ada juga binaragawan Yuri Toloko akhirnya menikahi boneka pujaannya. Sebuah boneka seks yang diberi nama Margot, pasangan itu mengikat janji dalam sebuah upacara yang dihadiri puluhan tamu. Jadi binaragawan ini mengidentifikasikan dirinya sebagai panseksual. Jadi panseksual itu orang yang bisa mencintai wujud yang tidak perlu nyata ya. Jadi cukup dengan karakter, gambar, dan pokoknya jiwa tidak perlu nyata maksud saya. Saya suka proses seks itu sendiri dan gender orientasi seksual tidak terlalu penting di sini terangnya. Oke teman-teman, menurut kalian gimana? Jadi kalau menurutku sih boneka seks itu ya kalaupun di Indonesia ada yang punya, saya belum nemu sih orang yang punya ya. Tapi kalau menurut saya someday saya ketemu orang yang punya ya it's okay juga gitu. Kadang-kadang kan mungkin kalau orang jomblo kelamaan butuh ya, sometimes zaman sekarang udah banyak yang hal-hal yang tidak lazim, tapi ya tentunya kalau menurut agama ya pasti ini tidak direkomend. Cuman ya fenomena ini benar-benar terjadi. Ya mungkin di Indonesia belum populer, tapi di luar negeri udah terjadi ya. Bahkan sampai dinikahin tadi yang teman-teman dengar gitu ya. Karena memang bisa dibilang boneka seks yang ada sekarang itu realistis banget gitu. Jadi bahannya itu dibuat benar-benar silikon udah kayak kulit manusia gitu. Jadi ya wajar aja sih sometimes orang yang mungkin tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi, mereka membutuhkan pelarian-pelarian lain lah gitu ya. Dan memang boneka seks ini mungkin jadi salah satu alternatif gitu. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih buat ngikutin Side Story dan ditunggu video-video berikutnya.